Apa itu? Seperti ada genangan. Ush, sobat horor. Sobat horor lihat nggak apa itu? Tuh kan? Belum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe. Karena dengan subscribe, kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Steven Evander di sesi solo camping horor. Jadi Sobat Horor, seperti biasa saya akan mencoba menginap atau bercamping di sebuah lokasi yang katanya angker. Cuaca sangat tidak mendukung sekali, saya mohon maaf Sobat Horor, karena benar-benar ini tuh tidak terprediksi sama sekali bahwa akan terjadi hujan deras yang cukup luar biasa Sobat Horor di daerah Cimahi dekat Bandung lah ya, sini ya Sobat Horor. Jadi sekarang saya sedang berada di sebuah desa yang memiliki cerita yang cukup menarik bagi saya. Maka dari itu saya datang ke sini Sobat Horor. Yaitu tentang, ya ini tuh sosok yang mengerikan Sobat Horor ya. Sosok yang menurut saya pribadi ini cukup membuat, ya pastinya nanti akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Yaitu sosok yang suka mengambil kelamin para lelaki loh Sobat Horor. Kok bisa ya ada sosok seperti ini gitu loh. Tapi percaya nggak percaya, masyarakat di desa ini sangat percaya akan hal ini Sobat Horor. Jadi sekarang jam menunjukkan jam 5:30 sore ya, udah mau maghrib Sobat Horor. Saya sedang berada di sebuah bangunan. Ini sebenarnya kandang hewan, entah itu kandang ayam apa kandang apa ya. Kayaknya sih kandang ayam. Kenapa saya ada di sini? Karena Sobat Horor, beberapa peternak itu bangkrut karena ayamnya itu sering mati setiap malam Sobat Horor. Konon meninggalnya ayam tersebut ya, matinya ayam tersebut dikarenakan seperti ada luka gigitan di bagian badannya yang diduga oleh sosok tersebut Sobat Horor. Yang jadi pertanyaan cuma satu, sosok apa itu ya Sobat Horor ya? Saya itu penasaran, sosoknya itu bentuknya seperti apa, wujudnya itu seperti apa. Itu yang membuat bulu kuduk saya itu jadi kayak merinding apa belum merinding gitu ya, kayak jadi karena saya masih bingung Sobat Horor. Tapi jujur aura di sini tuh merinding, saya harus ngomong. Karena satu mungkin bangunannya sudah pada hancur semua, dan juga ini juga kandang-kandang seperti ini pun sudah lama tidak dipakai, sekitar 3 tahun 4 tahun yang lalu sudah terbengkalai. Makanya bahaya juga sebenarnya kalau saya harus menginap di sini. Tapi mau gimana lagi, daripada saya harus membangun tenda di sini, yang ada kehujanan juga sebenarnya. Telat gitu loh, telat datang ke sininya gitu. Jadi saya datang ke sini tuh kondisi udah hujan Sobat Horor. Nah Sobat Horor penasaran seperti apa sosok yang akan mungkin saya temui malam hari ini. Jangan skip video ini, saksikan terus apa yang terjadi pada malam ini Sobat Horor ya. Jujur ini merinding banget sih, kayak apa ya, kayak seperti kampung mati gitu.
Oke, sebetulnya saya akan coba naik ke atas sana ya sebetulnya. Saya akan coba ngecamp di atas sini lah. Tapi kalau bau ya kemungkinan saya di depan sini aja lah ya. Karena ini kan bekas kandang ayam, tapi udah lama sih, bertahun-tahun udah nggak diituin. Semoga aman lah ya. Let's go. Lewat mana ya? Oh sini. Nih sebetulnya tangganya aja udah gini. Udah mau nggak mau ya. Oke, sobat teror. Jadi tadi itu akses naiknya. Sobat teror lihat, ini cukup sulit bagi saya untuk naik karena ini udah pijakannya udah nggak ada sobat teror. Ini bagian atas ya. Kenapa saya pengen nginep di sini? Kalian tahu kenapa? Karena sosok tersebut dikabarkan itu ada di sini sobat teror ketika malam hari. Warga bilang sering ada kayak bunyi-bunyi di daerah kandang-kandang seperti ini. Mungkin ya sosok tersebut tuh masih mencari ayam ya. Tapi itu yang aku bingung adalah apa? Itu benar-benar sosok makhluk gaib. Apa itu hewan sobat teror? Entahlah. Saya tuh bingung. Nah, sobat teror, ini jujur ya, kalian jangan ketawa. Sobat teror lihat itu. Yang hitam-hitam. Itu adalah alas saya. Kalian tahu nggak? Sebenarnya saya tadi udah sampai sana. Pertanyaannya, kenapa saya bisa sampai di sini lagi? Oh, malah balik lagi. Kalian tahu itu sobat teror? Ya, itu tadi saya lewat situ dan saya jatuh sobat teror ke bawah sana. Sobat teror tahu lah seperti apa. Itu menyakitkan sobat teror. Gak nyangka jalan jatuh tuh. Gak kuat, ternyata pijakan ini gak kuat sobat teror. Karena sudah 3 tahun 4 tahun sudah tidak terpakai, jadi lapuh gitu sobat teror. Terus saya jatuh ke sana tuh, jeblok. Terus itu ya kayak guling ke sana sobat teror. Untung aja gak kenapa-napa. Makanya saya bingung nih sobat teror. Saya harus nginep di mana? Takutnya ketika saya injak lagi, itunya jatuh lagi sobat teror. Aduh. Apa saya nginep di depan aja sobat teror? Ini kan juga langit juga mau gelap juga. Bahaya gitu sobat teror. Oke lah. Saya kalau nggak di sana aja tuh. Cari aman aja sobat teror ya. Yang penting lokasinya masih sama di sini. Kalau saya naik ke sana lagi, takutnya saya jeblos lagi ke bawah lagi. Nggak jadi ini video sobat teror. Yang ada saya diketahuan sama setan-setan di sini nih. Oke lah sobat teror. Saya mau ambil itu dulu, lewat pinggir sini. Terus saya akan coba makan bisa aja deh. Let's go. Oke sobat teror, kayaknya saya nggak jadi yang di sebelah sana karena jujur saya takut rempak lagi sobat teror. Tapi kalau saya pikir gimana caranya biar nggak rempak lagi ya, saya di bawahnya sekalian aja sobat teror ya. Di sini tuh bener-bener sudah terbengkalai cukup lama kelihatan karena dari sawang-sawangnya cukup jelas. Cuma yang saya bingung adalah saya di sini perlu pakai tenda apa enggak gitu loh. Cuma mending pakai tenda sih untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ini saya ada di bawah kandang hewan loh ini. Cuma udah nggak bau karena udah lama nggak ada hewannya. Cuma di sini yang saya rasakan adalah hawa merinding, lembab yang luar biasa banget. Musuh dari lembab biasanya adalah ular, terus hal-hal yang entah kenapa aku tiba-tiba merinding. Kayak ngerasa ada yang lewat belakang aku. Tapi aku masih penasaran sama sosok yang dibilang sama warga sini. Kira-kira sosok tersebut adalah memang sosok hewan mitologi. Hewan-hewan yang memang emang ada di Indonesia ini hewan-hewan yang jarang terlihat oleh manusia. Dan memang ketika memang sekali yang terlihat, itu jadi mengembarkan gitu loh. Apakah itu termasuk kategori seperti itu? Atau sobat teror, ini memang sosok pure setan gitu loh. Karena memang dia tuh pemakan kelamin pria bilangnya gitu. Pernah ada tragedi tentang sosok tersebut, yaitu ada salah satu warga yang tiba-tiba pagi-paginya itu ketika menjaga tempat ini ya, pagi-paginya kelaminnya hilang. Makanya itu bener apa enggak nggak tahu ya. Aku mau nyoba mastiin sobat teror. Barangkali itu berita yang dibuat-buat mengebarkan, tapi apa gitu kan, aku juga nggak ngerti. Makanya saya mau coba buktiin sendiri, datang ke sini, bener nggak nih gitu sobat teror. Oke lah,
Kayaknya saya akan coba buat ngecamp di sini aja deh. Daripada saya harus ngecamp di depan sana, takutnya ada serangan hewan liar. Kedua, takutnya rempak lagi, ya kayak di sini tadi saya rempak lagi, guduk jatuh semua sebetulnya. Ini untung jadi ambil sebetulnya. Oke lah, saya akan buat tenda di sini aja deh. Cari aman aja. Let's go. Cukup merinding di sini. Tapi ini unik sih. Sesuatu yang unik dan membuat penasaran. Biasanya itu akan lebih seru gitu sebetulnya. Oke, Sobat Horor, sekarang jam menunjukkan pukul jam 6:30 malam. Tadi itu saya udah siap-siap, udah diriin tenda juga. Nah, kalau kayak gini tuh jauh lebih aman. Barangkali ada hewan-hewan apa, kan yang penting saya tutup tutup tendanya Sobat Horor ya. Ini jam 6:30, tapi tuh ada kelelawar Sobat Horor. Kalian bisa bayangin nggak? Ada kelelawar. Wow. Wah, ini bakal epic banget sih sumpah. Tapi semua ini saya lakukan demi kalian Sobat Horor. Overall demi kalian. Kalau nggak demi kalian, ngapain saya seperti ini Sobat Horor? Tapi aku penasaran juga ya, sosoknya akan seperti apa. Yang saya takut adalah burung-burungnya gitu tuh ya, masuk ke sini Sobat, cucuk muter-muter di sini gimana gitu ya. Hujan, tegang, campur aduk, langsung menjadi suasana yang lapar Sobat Horor. Aduh, sudah biasa ketika seperti ini pasti harus masak dan makan Sobat Horor ya. Mau gimana lagi? Tapi kalau menurut kalian Sobat Horor, sebelum kalian nanti lihat sampai di ending video ini, menurut kalian sosok apa sih itu? Apakah sosok seperti Anubis? Apa mungkin mitologi yang kadal gitu atau apa ya? Penasaran aku tuh. Udahlah, coba aja nanti seperti apalah. Oke Sobat Horor, saya akan lanjutkan aktivitas saya, yaitu saya akan coba memasak ya. Karena jujur aku lapar banget. Ngeri sedap Sobat Horor gini. Oke deh, let's go.
Oke Sobat Horor, jadi saya jujur ada sesuatu barang yang ketinggalan sebenarnya Sobat Horor. Jadi sebenarnya saya tuh pengen bikin omelet kayak mie gitu, terus nanti aku kasih saus dan lain-lainnya. Cuma ternyata saya tuh lupa dan begonya saya nggak bawa minyak Sobat Horor. Jadi mau nggak mau saya hanya masak Indomie biasa. Tapi mau nggak mau ya bersyukur aja Sobat Horor ya, teori bersyukur. Makan Sobat Horor. Kalian Sobat Horor, kalian kalau makan Indomie, kalau makan mie, enakan yang mie nya masih keras atau mie yang sudah kayak apa ya, lama godok gitu Sobat Horor. Kalau saya sendiri itu lebih suka yang kayak masih keras gini. Jadi kayak kalau digigit itu masih kerasa gitu. Oke Sobat Horor, jadi sudah selesai makan. Aku nggak tahu sih ini jam berapa, belum ada jam Sobat Horor. Kemungkinan sih jam setengah 8, jam 8 mungkin ya. Tapi memang aku tuh ngerasa di sini tuh hawa energi itu bukan seperti hawa energi yang dalam arti itu seperti kayak kuntilanak, pocong, itu aku nggak ngerasa Sobat Horor. Kalau kuntilanak pocong kan ada tari-tari sendiri ya, kayak bau busuk dan lain-lain. Ini tuh mencekam tapi berbeda gitu, hawa berbeda banget gitu, tapi masih belum terlihat. Biasanya kalau suasana dan hawa seperti ini, sosok yang ada di sini itu memiliki ilmu tinggi Sobat Horor, kayak contoh siluman, terus hal-hal yang lain yang mungkin banyak Sobat Horor. Gaib itu banyak banget ya, setan-setan itu banyak banget, iblis-iblis itu banyak banget, bentuknya banyak. Mungkin karena di Indonesia itu taunya cuma kuntilanak, pocong, yaudah gitu, kuntilanak, pocong, genderuwo gitu. Padahal cuma itu kan. Padahal sebenarnya masih banyak Sobat Horor. Kayak contoh yang apa, hewan yang sininya pada manusia, tapi kepalanya kambing, terus sininya tangannya ada 4 gitu. Ada Sobat Horor. Jadi macam-macam jenis gitu. Kalau kata warga, Mas Ivan, kalau mau cepat manggil mereka yang tidak terlihat yang ada di sini, coba lepas baju dan lepas celana, alias telanjang bulat, biar mereka datang dengan cepat. Kadang aku berpikir itu nggak logis, tapi memang kadang ada ritual-ritual tersendiri untuk memanggil sosok-sosok iblis yang mungkin di luar nalar kita. Memang percaya nggak percaya, memang sebenarnya ritual seperti itu ada kayak contoh kita memanggil atau mau apa gitu. Kayak contoh gini deh, orang kalau mau jadi babi ngepet itu harus buka apa, telanjang semuanya, terus baru ritual. Ya seperti ini, kalau mau manggil itu memancingnya itu dengan telanjang bulat, terus habis itu sosok itu akan datang. Tapi aku belum tahu sosoknya seperti apa. Kalau kata warga sih sekilas sosoknya itu ada manusia, tapi katanya ada yang bagian-bagian dari tubuhnya itu ada yang kayak seperti layaknya hewan. Nah itu kan yang masih saya bingung, apa itu gitu loh, makhluk apa itu. Kalau pocong, teranak itu kan mungkin kalian sudah tahu sebetulnya, tapi kalau seperti ini tuh yang saya juga sendiri belum tahu. Oke Sobat Horor, saya akan coba ini beres-beres ini dulu juga karena nggak enak juga berantakan gini ya. Saya akan sekalian beres, cuci juga di sebelah sana belakang. Oke Sobat Horor, let's go.
Sambil menunggu malam hari. Sekarang ternyata jam 8 malam Sobat Horor. Nah, saya akan mengajak Sobat Horor jalan-jalan dulu ya, seperti biasa. Tapi jujur aku tuh paling males tuh menunggu Sobat Horor. Paling males. Karena apa ya, ngecamp itu kalau menunggu tuh bosen gitu loh. Kecuali di tempat-tempat yang kayak gunung ya. Jadi kayak menunggu sambil healing gitu kan. Kalau gini tuh menunggu apa? Dengar gak? Sobat Horor. Asli, bentar. Sebentar ini. Perasaan aku aja bagaimana sih, ada suara loh di arah sebelah sana nih. Tak. Aduh, yang saya takut ada ular. Takutnya ada ular gede gitu kan ya. Aduh tuh. Kayak gitu tadi Sobat Horor, jatuh. Saya jatuh Sobat Horor itu. Buang. Sudahlah, kemana lagi? Halo. Sosok apa itu? Tadi Sobat Horor dengar gak sih? Kayak ada suara apa? Kayak langkah kaki gitu, lari. Bingung saya harus ngapain ya gini. Apa aku harus pakai cara yang disuruh sama masyarakat itu ya? Saya harus telanjang ya? Buka celana, buka baju. Iya. Udah aku bawa itu sih. Bentar, aku lewat dulu. Iya. Apa itu? Seperti ada genangan. Wush. Sobat Horor lihat nggak apa itu? Tuh kan? Aku bilang apa? Bahaya Sobat Horor. Wah, untung aku nggak ke sana. Hei, kamu ular? Siluman apa kamu, hah? Atau kamu siluman? Bahaya gini. Hei, kamu tuh hewan atau jadi-jadian? Diem. Yang saya takut itu yaitu takutnya adalah ular. Ternyata bener ada. Untung aku teliti Sobat Horor. Ya begitulah, biarin aja. Ya di sana aja kamu. Jangan masih di sini. Sobat Horor, aku kayaknya harus balik lagi deh. Hawanya udah mana enak. Ular itu adalah pertanda buruk loh. Kalau kata orang zaman dulu, ular adalah pertanda bahwa adanya syaiton atau adanya makhluk-makhluk yang aneh di sini Sobat Horor. Oke lah, saya akan balik lagi Sobat Horor. Tapi aku pernah loh nginjak ular, terus ularnya gigit ini aku. Tapi untungnya bukan berbisa. Kalau berbisa, sudah say goodbye gitu kan. Dah. Nah, coba sih ini sih. Aduh. Aku harus balik lagi sebentar. Bahaya di sini, bahaya. Di sini tuh benar-benar kayak bener kata warga. Hati-hati mas, banyak ular. Karena memang di sini adalah sarang ular sebenarnya. Yang saya takutkan adalah sosok tersebut itu setengah manusia setengah ular. Jadi dia berubah menjadi manusia, kepalanya ular, bisa aja terjadi. Apa jangan-jangan itu sosoknya sebenarnya? Jujur saya takut ular. Takut patokannya, tapi ya nggak terlalu takut banget. Cuma saya mencoba untuk berpikir positif dulu aja lah. Oke Sobat Horor, kayaknya saya akan coba melakukan apa yang dilakukan oleh oleh masyarakat, bahwa saya harus telanjang Sobat Horor. Saya akan tutup ini. Saya akan coba deh seperti apa, apakah bisa. Let's go lah.
kenapa aku pakai baju jadi makin merinding sebenarnya. Nah ini nih yang bagian bawahnya dingin aku nih. Betul. Ketika aku udah buka baju gini semuanya, belum ini sih yang celana dalam harus dibuka juga nggak sih? Kayaknya nggak perlu ya. Buka aja deh, totalitas. Jangan lihat sebentar. Percuma tadi blur aja, ngapain aku tutupin? Oke, sudah. Dah. Hoi, sosok itu muncul kamu. Jadi gini, strategi saya gini sebenarnya. Ketika saya sudah membuka baju ini, saya itu hanya memancing. Ketika saya sudah memancing tersebut, saya langsung coba pasang cepat kamera kedua saya sebenarnya. Ini saya belum pasang, sengaja saya belum pasang, karena saya mencoba mancing dulu nih. Dengar. Ada suara kayak cowok, orang laki-laki. Semua. Dingin banget lagi nih. Aku udah cukup ya. Sudah langkah. Kayak langkah deg-deg. Oke. Hanya mereka udah kepancing dengan saya telanjang bulat seperti ini. Di depan ada meja saya. Aduh, kalau tadi ada kamera kedua ketahuan tuh sosok apa itu. Udah deh, saya pakai lagi dulu. Habis itu saya pasang kamera kedua sebetulnya. Yang penting apa yang saya lakukan ini sudah memancing mereka udah datang sih. Oke lah. Oke, Sobat Horor, saya sudah mencoba tadi untuk melakukan hal yang gila menurut saya, harus bertelanjang bulat, dan tiba-tiba di depan sini ada suara yang jujur itu seperti suara lelaki menurut saya ya. Dan aku ngerasa di sini merinding banget, sumpah nggak bohong. Semoga sih bisa tertangkap oleh kamera sebetulnya. Semoga. Aku merinding banget sumpah. Oke, Sobat Horor, saya sudah pasang kamera kedua di depan. Entah, semoga aja bisa mendapatkan penampakan yang saya inginkan, Sobat Horor. Sudah merinding. Energi di sini nggak bisa diremehkan. Ini bukan cuma sekedar pocong atau kuntilanak. Pocong sama kuntilanak aja udah gila banget, apalagi ini. Sosok apa ya kira-kira? Baca deh. Saya tunggu sebentar. Tapi saya tunggu sampai tidur aja deh. Tidur aku ngantuk sebenarnya. Ngeri sobat sebenarnya di sini tuh. Wah, kalau di sini nggak pakai tenda, habis sobat. Untung ini kan ketutup semua sebenarnya. Kalau ada ular, coba bisa kalian bisa bayangin sobat horor ya. Ini demi konten yang gini, ini nggak masuk akal. Jadi kalian harus support saya terus sobat horor, like sebanyak-banyaknya sobat horor ya. Karena tempat saya itu tempatnya ekstrim, bukan tempat halaman di belakang rumah sobat horor.
Aduh, bangun dokter. Ya udah bodo amat lah. Ngantuk banget, sumpah gak mau. Lemes. Saya dari Tegal pagi sampai sini jam berapa? Banget. Apa sih gini? Kok gini sih? Masih di-record lagi ya? Aduh, jam berapa sih? Aduh, gatel banget sebagai badan itu nih. Aduh. Jam berapa sih nih? Ini bisa aku celana sih. Gatel banget itu. Suara apa itu? Suara apa itu? Kaget sumpah. Sumpah. Kaget aku. Suara apa itu? Suara apa itu? Kaget banget sumpah. Dah. Aku tuh ngerasa cuma gatel doang. Tiba-tiba aku bangun, tiba-tiba udah gitu sih. Ntar aku coba lihat dulu deh. Aduh, masih kerekam kan pasti kan? Oh iya, masih kerekam. Ntar aku lihat jadi itu ketarik sendiri apa emang aku buka gitu. Ntar deh, aku coba keluar dulu sebentar. Tadi ada suara gak bener soalnya. Siapa ya? Sobat horor. Tadi aku udah denger loh. Seperti erangan keras banget. Coba aku lihat dulu deh di kamera nih. Di kamera kedua ngeblur sobat horor. Tapi tadi aku lihat seperti ada yang jalan ke arah sana loh. Alah, ngeblur. Senangannya gini kayak kamu kalau mau muncul. Aku penasaran padahal. Aduh, itu tadi kalau bisa nangkep ke kamera, aku penasaran maksudnya kayak apa. Tapi tadi itu seperti manusia kayaknya. Dan dia seperti memang tidak memakai busana, aku lihat sobat horor. Tapi ngeblur. Aduh, setan. Wah, nggak bener nih gini nih. Udah dulu sebenarnya. Aku, wah, kacau sih. Wah, tiba-tiba aku merinding sobat horor. Tiba-tiba aku merinding. Oi. Kamu udah bangunin aku tidur kayak gini kamu ya? Jam berapa ini sobat horor? Ini nggak bener nih. Ini nggak bener.
Saudara. Hai. Kalau memang kamu ada di sini, datang ke sini. Saya sudah totalitas sekali loh. Dan melakukan apa yang sudah dikatakan oleh masyarakat sini. Tapi saya belum melihat penampakannya seperti apa. Tapi apa sosok ular tadi sana ya? Tapi tadi kalau dari kamu ada atas. Kalau manusia nggak mungkin manusia bisa naik sini. Tadi aja saya rempak. Aku tadi ngeliat ular di bagian sebelah sana saudara. Tiba-tiba tadi aku ngeliat dari kamera ya ngeblur dari arah sebelah sana. Dia datang ke sebelah sana. Terus tiba-tiba dia menghilang di sini nih. Menghilang dari sini. Hilang. Wow. Ngeri sedap. Dan saudara, kayaknya saya harus masuk aja deh. Percuma gini nih. Ada yang lewat. Aku tadi lihat kayak di sekilas ada yang seperti lari cepet banget. Emang nggak tahu sih itu halusinasi saya atau gimana. Saudara, saya akan masuk saudara. Ini tuh hal yang membingungkan. Tadi saya di depan, tidak ada apa-apa yang terjadi. Cuma suara-suara yang sungguh membuat saya merinding. Terus tadi aku juga udah lihat juga hasil dari recordingnya di depan, ada seperti sosok. Dan itu ketika mungkin ya, ketika itu nggak ngeblur hasilnya, itu pasti dia tuh sosoknya telanjang. Dan aku nggak tahu sih itu berkepala apa. Sayang sekali gitu lah. Tapi kalau yang recording ini, itu aku lihat ternyata aku buka sendiri sebetulnya. Tapi aku tuh nggak pernah buka kayak gitu. Ngapain aku buka kayak gitu coba? Ngeri sih ini sih. Ngeri ini. Terus sebentar aku tak dulu lagi deh. Yang penting aku tadi dapat hasil rekamannya. Aku dapat hasil rekamannya dan aku bisa tunjukin ke sobat teror apa yang terjadi di sini. Dan itu semua tidak mengada-ngada, tidak dibuat-buat. Saya akan coba memberikan sobat teror yang terbaik, memberikan sobat teror yaitu apa adanya sobat teror ya. Mohon maaf jika memang tidak sebagus youtuber yang luar biasa sobat teror. Tapi aku udah semaksimal mungkin yang ada di sini. Berarti bener ya sosok itu memang cabul banget ya. Bentar aku bisa dulu ini masih ada apa enggak? Ada rekaman. Nah, sebentar saya mau tidur lagi, sebentar lanjut. Ini kayaknya udah subuh deh. Soalnya aku dengar suara azan berkumandang. Udah subuh kayaknya ini. Aku tidur berapa lama ya? Aduh capek ya, dari Tegal ke Cimahi itu berapa lama sebenarnya. Sendirian gitu, mending ada temennya gitu ya. Udah deh, aku tidur. Selamat subuh sebenarnya. Aduh. Ya mau hujan ya. Mau hujan lagi nih, udah krimis-krimis.